Nah, bisa jadi pada zaman tertentu dia menjadi nawazil. Misalnya itu muncul pada zamannya Imam Syafi'i yang belum pernah ada sebelumnya, maka dibahas oleh Imam Syafi'i. Lalu muncul lagi masalah baru di zaman Imam Nawawi, maka Imam Nawawi membahas. Itu masuk kategori nawazil pada zamannya. Tapi semua yang sudah dituliskan oleh para ulama itu sampai sekarang itu bukan lagi nawazil bagi kita. Pada saat itu baru, tapi pada saat ini bukan lagi sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Teras Dakwah rahimakumullah, Ramadan 1441 Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk banyak belajar dengan semua keterbatasan, tapi juga bukan berarti apa yang kita dapatkan jadi terbatas. Dengan semua keterbatasan yang ada, kita harus tetap berupaya agar hasil yang kita dapatkan bisa optimal. Nah, kalau kita ingin melihat dari apa yang sedang terjadi sekarang ini, kemudian beberapa waktu sebelum Ramadan, sebetulnya banyak hal yang bisa kita jadikan kesempatan untuk kita belajar. Saya ingin mengangkat satu bahasan yang ini sekaligus mengajak pada semua kita untuk terus belajar dan jangan berhenti belajar. Saya ingin mengenalkan dengan bahasan yang berhubungan dengan namanya fikih kontemporer atau fiqhun nawazil. Dalam bahasa Arab namanya fiqhun nawazil, fikih kontemporer. Nah, bahasan ini kebetulan bagi sebagian ini adalah momentum pertama kali bertemu dengan kejadian seperti ini. Bukan cuma yang usianya baru belasan tahun, yang usianya 30 tahun pun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan mungkin 60 dan seterusnya. Bisa jadi inilah momentum pertama kali dalam sejarah kehidupannya ada kejadian seperti ini. Ada wabah seperti ini yang mempengaruhi ibadah Ramadan kita, mempengaruhi aktivitas kita, mempengaruhi sekian banyak hal yang ada dalam kehidupan kita ini. Sholat tarawih, puasa, sholat 5 waktu, dan seterusnya. Suasananya betul-betul berbeda dengan sebelumnya. Nah, saya tidak akan mempersoalkan atau membahas tentang hasil keputusan atau hukum yang diambil, karena sudah ada lembaga yang lebih kompeten. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada Majelis Tarjih di Muhammadiyah, ada Bahtul Masail di PBNU, ada Dewan Syariah di Wahdah Islamiyah, dan ada sekian banyak lembaga-lembaga, termasuk ustadz-ustadz yang selama ini sudah kita kenal sebagai ustadz yang banyak mengisi ruang-ruang dalam pembahasan-pembahasan yang berhubungan masalah-masalah syariat seperti ini. Nah, bukan itu yang ingin kita bahas, bukan pada kesimpulan akhirnya, tapi yang lebih ingin saya angkat adalah pada bahasan yang berhubungan dengan bagaimana kita membahas bahasan-bahasan yang berhubungan dengan fikih nawazil seperti ini. Karena membahas fikih nawazil seperti ini ada kaidah-kaidah, ada tahapan-tahapan, ada rambu-rambu yang perlu dijalani supaya pembahasannya benar. Ketika kita bicara tentang fiqh nawazil, maka kita harus memahami bahwa fiqh an-nawazil itu artinya kejadian yang terjadi di zaman sekarang dan itu baru membutuhkan bahasan hukum. Jadi ada 3 komponen. 3 komponen dalam yang namanya nawazil atau masalah-masalah kontemporer. Yang pertama, bahwa dia baru, dia terjadi. Yang pertama, ini ada kejadian, ada peristiwa, ada masalah, dan itu kejadian betul. Bukan orang berandai-andai. Misalnya begini, seandainya nanti kalau ada kondisi begini maka kita akan begini. Nah, itu bukan fiqh nawazil. Kalau fiqh nawazil itu bahasannya sekarang nih kejadiannya. Nah, kalau itu baru seandainya muncul, maka iftiradat seperti ini yang dikenalkan oleh para ulama
ini biasanya sebagai turunan dari sebuah bahasan. Kalau begini maka akan begini, atau akan begini. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, kalau ada dengan dua kemungkinan ini, maka masing-masing, nah itu yang dinamakan iftiradot, atau seandainya terjadi begini akan begini. Tapi kalau fikih nawazil, kita bicara tentang sesuatu yang terjadi sekarang dan betul-betul ada sekarang. Betul-betul ada sekarang nih. Jadi baru ada di zaman sekarang, atau ada beberapa waktu yang lalu dan perlu dibahas sekarang nih. Nah, unsurnya bahwa dia terjadi, dan yang kedua baru. Baru artinya apa? Dulu belum ada. Kalau dulu sudah ada, tentu kita tinggal buka buku, selesai. Misalnya sekarang kalau kita bicara tentang mutahharah, sholat, puasa, zakat, haji, apa yang diungkapkan oleh para ulama sejak dulu sudah ada, sudah tersedia. Mau cari di buku fikih, alhamdulillah sudah tersedia. Mau cari bahasan apa? Misalnya bicara tentang sholat subuh, kemudian bicara tentang kunut subuh, itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, sudah ada, bukan masalah baru. Sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu sudah pernah ada yang membahas. Jadi bukan masalah baru, maka dia bukan dikategorikan fikih nawazil. Berbeda dengan kalau kita bicara tentang masalah-masalah baru, wudu, tayamum, mandi, kemudian sholat gerhana, kemudian adzan yang diubah ketika ada hujan yang turun dan hujan deras, kemudian jamaah dipersilahkan untuk sholat di rumahnya masing-masing, dan sekian banyak masalah itu sudah ada. Nah, bisa jadi pada zaman tertentu dia menjadi nawazil. Misalnya itu muncul pada zamannya Imam Syafi'i yang belum pernah ada sebelumnya, maka dibahas oleh Imam Syafi'i. Lalu muncul lagi masalah baru di zaman Imam Nawawi, maka Imam Nawawi bahas. Itu masuk kategori nawazil pada zamannya. Tapi semua yang sudah dituliskan oleh para ulama itu sampai sekarang itu bukan lagi nawazil bagi kita. Pada saat itu baru, tapi pada saat ini bukan lagi sesuatu yang baru. Nah, jadi selain itu terjadi, yang kedua baru, ada unsur kebaharuan. Lalu yang ketiga, membutuhkan bahasan hukumnya. Membutuhkan bahasan hukum, bagaimana hukum syariat membahas masalah itu. Nah, disinilah kenapa muncul namanya fikih nawazil. Karena membutuhkan bahasan, membutuhkan ulasan, dan itu perlu dijawab, ya, perlu dibahas. Gitu. Nah, ini alasan kenapa muncul namanya fikih nawazil. Nah, dengan komponen dari pengertian fikih nawazil seperti ini, maka kemudian kita bisa masuk ke bahasan berikutnya, bahwa ketika kita membahas fikih nawazil seperti ini, fikih kontemporer seperti ini, paling tidak ada 3T, atau dalam bahasa Arabnya 3 huruf ta, ya, yang perlu dipahami supaya kita bisa membahas bahasan itu dengan benar. Ini tahapan yang perlu kita kenali dalam membahas fikih nawazil, supaya pembahasan kita ini terstruktur dan cara membahasnya benar. Karena bisa jadi ada ulasan yang disampaikan, kaidah syariat yang digunakan, dalil yang dihadirkan, tapi ternyata ada bagian yang berkaitan dengan gambaran tentang persoalan yang tidak didapatkan dengan utuh. Akhirnya pemahamannya jadi keliru. Dan ini kita bisa lihat pada beberapa tulisan yang sempat muncul dan sempat beredar di media sosial. Misalnya ada yang keberatan dengan ajakan untuk tidak berangkat ke masjid. Nah, kalau mencermati tulisannya dengan 3T ini, kita akan melihat kekeliruannya di bagian mana. Ada kekeliruannya dengan gambaran tentang persepsi, gambaran tentang wabah ini seperti apa sih. Bisa jadi pada saat membuat tulisan itu, informasi yang sampai kepada yang bersangkutan belum memadai, informasinya baru terbatas. Maka kemudian muncul pernyataan, ini ketakutan yang berlebihan. Nah, ukuran berlebihan dan tidak itu seperti apa? Ya, ukuran yang berlebihan itu seperti apa? Nah, ini yang jadikan pertimbangan untuk menilai itu. Maka 3T ini perlu kita kenali supaya kita belajar bagaimana memahami bahasan ini.
Nah, tentu kita juga prihatin ketika ada sebagian yang ketika menyikapi seperti ini tidak punya basic ilmu syar'i, lalu kelewat berani menilai beberapa orang yang punya kompetensi di bidang-bidang ini, lalu memberikan tanggapan-tanggapan negatif, bahkan pernyataan-pernyataan yang berlebihan. 3T ini apa saja? Yang pertama, tasawur. Yang pertama adalah tentang gambaran persepsi yang ada berkaitan dengan bahasan ini. Berkaitan dengan bahasan ini. Ya, gambarannya seperti apa? Jadi gambaran yang dimiliki itu seperti apa? Nah, ini yang pertama. Ini jadi persoalan. Karena gambaran ini bisa jadi ketika orang mendapatkan gambaran yang tidak utuh, pemahaman dan kesimpulannya pun tidak utuh. Ada kaidah yang atau ungkapan yang sering disampaikan oleh beberapa ulama, al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu sangat bergantung pada persepsi orang tersebut tentang sesuatu. Ya, persepsi orang tentang sesuatu. Bisa jadi kita memberikan penilaian berbeda dengan orang lain. Karena apa? Karena perbedaan menilai, perbedaan informasi yang sampai. Maka kesimpulannya pun berbeda. Oleh karena itu, ini yang perlu didudukkan. Majma' fikih atau lembaga-lembaga fikih dunia, ada yang di bawah Rabithah Alam Islami, ada yang di bawah beberapa lembaga-lembaga yang ada di dunia Islam, bukan cuma yang ada di Saudi, yang di Mekah maupun di Jeddah, tapi juga ada yang di India, di Pakistan, di Amerika Latin, di Eropa. Pada saat membahas bahasan seperti ini, mereka karena ini melibatkan ilmu lain yang perlu menghadirkan ahlinya, maka menghadirkan orang yang ahli di bidang ini, diminta untuk presentasi. Tolong jelaskan ini sebetulnya seperti apa sih? Virus ini seperti apa? Kemudian bagaimana penyebarannya? Lalu bagaimana menanganinya? Kalau virus yang baru muncul itu kira-kira perlu waktu berapa lama untuk menemukan obat untuk mengatasi virus ini? Lalu bagaimana dan seterusnya? Ini biarkan mereka berbicara, dan pada saat mereka dihadirkan, orang-orang yang dengan basic ilmu usul fikih, dan yang lainnya berkesempatan untuk tanya selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya kepada orang yang ahli di bidang tersebut, supaya bisa didapatkan gambaran apakah memang gambarannya seperti itu, persepsi yang ada sekarang ini, atau ternyata ada informasi baru, ada informasi tambahan. Nah, ini membutuhkan ahli. Nah, kita juga perlu membiasakan cara seperti ini. Tidak perlu sungkan kita bertanya kepada orang yang memang punya keahlian, punya kemampuan di bidang tersebut, dan konsultasikan, tanyakan untuk dapatkan gambarannya. Misalnya, bagaimana sih sebetulnya persoalan ini? Kita ingin dapatkan gambaran seperti apa masalahnya. Nah, ini yang pertama. Itu yang pertama yang dinamakan tasawur. Kemudian yang kedua, takyif. Takyif ini artinya kita ingin pada saat membahas bahasan yang tadi sudah dapatkan gambarannya, dari sisi syar'inya ini masuk dalam bahasan apa ini? Kalau dalam fikih ini masuk bab apa? Supaya pada saat kita membahas ini bisa kita tempatkan, kita dudukkan pada pembahasan. Ini yang kita dudukkan. Ini yang kedua. Jadi setelah dapatkan gambaran, basis ilmu syar'i yang kita miliki dijadikan semacam, kalau analisa ini pisau analisa untuk melihat ini gimana caranya menyelesaikannya. Kalau di bab fikih, karena ini masalahnya fikih, kira-kira masuk bab apa? Karena nanti kita akan lihat ada orang yang punya tasawur yang utuh tetapi tidak punya gambaran yang utuh tentang fikih, maka pasti akan kita lihat pembahasannya cacat, pasti pembahasannya akan ada yang pincang. Misalnya, kita ambil contoh yang sederhana. Kita bahas yang lebih sederhana dari pembahasan tentang wabah COVID-19 atau virus corona ini. Ada yang lebih sederhana. Bahasan parkir. Kita setiap hari lihat, kalau di Indonesia tentu bahasan parkir ini bahasan yang lazim dan biasa. Ada yang biasa kita temukan di banyak tempat. Kalau misalnya ada orang parkir di pinggir jalan, kemudian mengeluarkan uang pada
tugas parkir yang ada di situ. Jalannya bisa jadi jalan umum. Jalan umum, kemudian kendaraan yang kita kendarai berada di depan toko di mana kita akan berbelanja. Lalu kita mengeluarkan sejumlah uang. Nah, pertanyaannya ini kalau di bab fikih masuk bab apa ini? Apakah masuk dalam bab sewa? Pertanyaan itu apakah jalannya milik yang bersangkutan atau jalan umum? Kalau jalan umum, lalu sewanya sewa apa ini? Nah, bahasan-bahasan sederhana seperti ini yang dinamakan dengan takyif. Kita sudah dapatkan gambarannya. Kalau ada kita lihat gambarannya, parkir itu ada macam-macam. Ada parkir di gedung, khusus tempat parkir, ada pengamanan, ada petugas, ada ini dan itu, kemudian tarifnya sekian dan seterusnya. Tapi ada parkir yang jenisnya seperti ini, ada lagi jenis yang lain lagi. Dan ternyata beragam. Nah, ini contoh bagaimana masing-masing perlu dapatkan bahasannya. Nah, takyif itu adalah setelah kita mendapatkan gambarannya, maka kemudian pembahasan ilmu yang kita miliki dari ilmu, kalau itu bahasan fikih, ilmu fikih yang sudah tuntas kita kuasai sejak bahasan toharoh sampai dengan kalau di Bulughul Maram sampai Kitabul Jami, sudah kita kuasai semuanya. Nah, inilah yang kita gunakan untuk menerapkan ke sini. Kira-kira masuk kemana ini? Nih, kira-kira masuknya ke bahasan apa? Nah, kalau sudah ketemu, baru kemudian kita masuk ke yang ketiga, tatbiknya. Penerapan ayat Quran, hadis, kaidah, bahasan-bahasan yang berhubungan dengan masalah syar'i ini dalam kasus yang sedang kita bahas ini. Ini yang sedang kita coba kaji. Maka dari situ kita akan lihat ada yang membahas fikih nawazil tetapi tidak utuh. Ada yang membahas fikih nawazil tetapi cacat. Bisa jadi cacatnya pada tasawurnya, gambaran dan persepsi yang disampaikan tidak memadai. Atau persepsi yang didapatkan sudah utuh, memadai, tetapi penguasaan dia tentang beberapa bahasan berkaitan dengan usul fikih, qawaid fikhiyah, dhawabit fikhiyah, dan perangkat untuk membahas fikihnya tidak memadai. Maka tidak bisa masuk ke bahasan ini. Sudah bisa digambarkan bahwa nanti hasilnya pasti punya beberapa kelemahan. Karena persepsi yang didapatkan sudah benar, tapi perangkatnya lemah. Ya, perangkatnya lemah. Ya, perangkat yang lemah tadi bisa jadi lemah itu karena memang penguasaan usul fikihnya, lemah di penguasaan qawaid fikihnya, lemah di penguasaan dhawabit fikihnya, lemah di penguasaan Qur'annya, hadisnya, pemahaman terhadap ayat Qur'annya, sababun nuzulnya, dan ini itunya, sehingga pada saat membahas bahasan itu ada dalil yang terabaikan, ada dalil yang tidak digunakan karena tidak menguasai dalil, atau ada kaidah yang tidak diterapkan, mengedepankan satu kaidah melepaskan kaidah yang lain atau mengabaikan kaidah yang lain. Nah, inilah gambaran bagaimana perlunya kita menghadirkan cara belajar yang benar membahas bahasan fikih nawazil. Nah, ini bisa jadi sebagai bentuk semacam pengantar bagaimana kita memahami persoalan-persoalan yang ada. Karena kalau rumusnya, kaidahnya sudah benar, perbedaan pendapat yang ada lebih sederhana ketimbang memang kaidahnya sejak awal sudah berbeda, cara memahaminya berbeda. Artinya cara memahaminya dengan bagaimana penerapan Qur'annya, hadisnya, penerapan kaidah fikihnya, kaidah usulnya, dhawabit fikihnya memang betul-betul tidak ada dan tidak hadir pada saat membahas bahasan itu. Akhirnya kita akan temukan pembahasan yang kadang-kadang terasa unik atau bahkan terasa lucu bagi orang yang pernah membahas bahasan tersebut. Ada logika, ada narasi yang aneh dan tidak pernah dikenalkan oleh para ulama yang membahas bahasan ilmu tersebut. Misalnya tidak pernah diungkapkan oleh para ulama fikih atau ulama usul fikih dan yang lainnya. Nah, ini terkait dengan bahasan fikih nawazil. Mudah-mudahan fikih kontemporer yang pengantarnya barusan kita sampaikan
bisa membantu kita untuk membahas persoalan-persoalan yang mungkin muncul di hadapan kita, persoalan yang mungkin muncul di tengah-tengah kehidupan kita, yang mungkin saja akan ketemu masalah-masalah baru. Kemarin sudah ada masalah, sekarang ada masalah lagi, besok ada masalah baru lagi, dan bisa jadi masalah baru ini tidak akan pernah ada habisnya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana kaidah-kaidah tersebut dikuasai dan dipahami dengan benar, sehingga kita bisa melangkah dengan benar. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.